Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu, tepat tanggal 15 Agustus 2020. Kembali kita bertemu dalam pelajaran bahasa daerah Makassar. Semoga anandaku semua dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pelajaran hari ini. Baiklah anandaku semua, minggu lalu kita sudah belajar mengenal huruf lontara Makassar. Huruf lontara Makassar atau biasa disebut androng huruf U berjumlah 19. Dimulai dari huruf K, Ganga, Pabama, Tadana, Cajanya, Yarala, Wasaaha. Jadi jumlahnya 19. Nah, huruf lontara Makassar ini juga mempunyai tanda sa'ra atau penanda bunyi. Biasa juga disebut dengan anak huruf lontara. Nah, untuk tanda bunyi ini ada tanda baca I, titiknya di atas, kemudian tanda baca U, titiknya di bawah, tanda baca E, tandanya di samping kiri, kemudian tanda baca O di samping kanan. Nah, untuk titik 3 ini biasanya adalah tanda titik atau tanda koma. Nah, di sini ada penulisan huruf lontara dengan tanda baca. Anak-anakku bisa perhatikan semua. Di sini ada huruf K, kemudian huruf Q, huruf K tanda baca I, titiknya di atas. Kemudian huruf Q, tanda bacanya titik di bawah. Kemudian huruf K, tanda bacanya di samping kiri. Kemudian huruf Ko, tanda bacanya di samping kanan. Kemudian ada huruf G. Untuk huruf G dulu, kemudian tanda titiknya di atas. Kemudian huruf G, tanda baca titiknya di bawah. Kemudian huruf G, tanda bacanya di samping kiri. Kemudian huruf Go, tanda bacanya di samping kanan. Kemudian ada huruf Nga. Untuk huruf Nga tanda baca I, titiknya di atas sehingga bunyinya menjadi Ngi. Kemudian untuk huruf Ngu, huruf Nga tanda titik di bawah. Kemudian huruf Nge, tanda bacanya di samping kiri. Untuk huruf Ngo, tanda bacanya di samping kanan. Kemudian ada huruf Huruf Pa. Huruf Pa tanda baca I, titiknya di atas sehingga bunyinya menjadi Pi. Kemudian untuk Pu, huruf Pa tanda baca titik di bawah. Kemudian huruf P tanda bacanya di samping kanan ke samping kiri. Kemudian huruf Po tanda bacanya di samping kanan. Kemudian ada lagi huruf Ba. Untuk huruf Ba tanda baca I, titik di atas. Huruf Ba tanda baca titik di bawah. Untuk huruf Ba tanda baca di samping kiri. Untuk huruf Bo, tanda bacanya di samping kanan. Kemudian ada huruf Ma. Untuk huruf Ma, tanda baca titik di atas menjadi Mi. Kemudian huruf Ma, tanda baca di bawah menjadi Mu. Kemudian untuk huruf Me, tanda bacanya di samping kiri. Untuk huruf Mo, tanda bacanya di samping kanan. Ingat anak-anakku semua, dalam menulis huruf lontara perhatikan tebal tipis hurufnya. Nah, di sini anak-anakku bisa melihat contoh penggunaan huruf lontara K dengan tanda baca Ki, Ku, Ke, dan Ko. Anak-anakku juga bisa memperhatikan buku cetak kalian di halaman 3. Nah, di sini ada penulisan KK untuk latinnya ya. Jadi di sini ada huruf lontara, tulisan lontara, kemudian tulisan Latin atau bacaan dari huruf lontaranya, kemudian arti atau Indonesianya. Nah, untuk huruf lontara KK ada penggunaannya untuk 3 kalimat atau tiga kata. Bisa artinya kakak, garuk. Bisa juga untuk penulisan kata kakak. Kemudian penulisan kata kangkang juga
tulisannya huruf K dan K. Meskipun tulisan Latinnya adalah kangkang. Kangkang di sini artinya cabut, mencabut. Nah, kemudian ada tanda baca ki. Contohnya dengan kata raki. Raki dalam bahasa Makassar adalah daki. Jadi untuk penulisan huruf lontaranya huruf ra dulu, kemudian huruf K tanda baca I, sehingga bacaannya adalah raki. Kemudian ada kata paku. Di sini paku tanda baca K tanda baca U, sehingga bacanya adalah paku. Paku dalam bahasa Indonesia artinya paku. Kemudian ada kata kebo. Nah, di sini huruf K tanda baca E, kemudian huruf B tanda baca O di samping kanan. Nah, kebo artinya putih. Kemudian ada kata kongkong. Nah, di sini kongkong, koko, dan koko cara penulisan huruf lontaranya sama, hanya artinya yang berbeda. Jika penulisan yang dimaksud adalah koko itu kebun, maka penulisannya huruf K tanda baca O, K tanda baca O. Adapun kata koko, cara penulisannya sama, huruf K tanda baca O, K tanda baca O, yang artinya gigit. Kemudian ada kata kongkong, penulisannya sama, K tanda baca O, K tanda baca O, sehingga jika dibaca tulisannya hanya koko, meskipun bacaan Latinnya adalah kongkong, yang artinya anjing. Kemudian ada contoh yang kedua, penggunaan huruf lontara ga dengan tanda baca gi, gu, ge, dan go. Nah, di sini Ananda aku bisa melihat di halaman 4 ada kata ga atau cantik. Kemudian ada gigi, guru, bage, dan golo. Nah, untuk penulisan kata ga, tulisan lontaranya adalah huruf ga dulu, kemudian huruf ga. Untuk penulisan huruf gi, untuk gigi, huruf ga tanda baca I, kemudian ga tanda baca I. Kemudian untuk penulisan kata guru, huruf ga tanda baca U, huruf ra tanda baca U. Nah, di sini ibu guru lupa memberikan titik ya, titik di bawah. Kemudian untuk kata bage, huruf ba dulu, kemudian huruf ga tanda baca E. Kemudian ada kata golo atau bola, artinya bola. Nah, untuk kata golo, huruf ga tanda baca O, huruf la tanda baca O. Nah, di sini ada Ananda perhatikan contoh penggunaan huruf lontara nga dengan tanda baca ngi, ngu, nge, dan ngo. Nah, di sini ada kata nganga. Nganga itu artinya buka. Nah, untuk menulis kata nganga, huruf nga dulu, kemudian tambah huruf nga. Kemudian ada kata angin. Angin yang artinya angin, penulisan huruf lontaranya adalah huruf A dulu, kemudian huruf nga tanda baca I. Sehingga bacanya adalah angi, meskipun dalam bahasa Makassar Latinnya adalah angin. Kemudian ada kata bangung. Bangun ini artinya atau Indonesianya adalah bangun. Nah, tulisan lontaranya huruf ba dulu, kemudian huruf nga tanda baca U, titiknya di bawah. Nah, kemudian ada kata mange. Mange ini artinya pergi. Nah, untuk menulis kata mange, huruf ma dulu, kemudian huruf nga tanda baca E. Nah, kemudian ada kata songo atau keringat. Nah, untuk menulis kata songo, huruf sa dulu, tanda baca O, kemudian huruf nga, tanda baca O. Nah, anandaku semua, dalam menulis huruf lontara, selalu kita memperhatikan tebal tipis hurufnya. Dan biasakan untuk menulis dengan tulisan tegak bersambung, agar tulisan anandaku semuanya
terlihat cantik. Jika Anandaku merasa kesulitan dalam menulis huruf lontara Makassar dengan memperhatikan tebal tipisnya, Ibu Guru akan memberikan contoh cara menulis huruf lontara Makassar. Nah, di sini Anandaku perhatikan ya. Untuk menulis huruf K, kita tebalkan kedua garisnya dengan menarik 3 atau 4 kali untuk menebalkan. Jika Anandaku merasa belum tebal, bisa sampai 5 kali. Yang penting terlihat tebal dan sudah sesuai dengan cara penulisan hurufnya. Nah, di sini ada huruf K, Ki, Ku, Ke, Ko dengan tanda bacanya masing-masing. Ki titiknya di atas, huruf Ku titiknya di bawah, kemudian huruf K tandanya di samping kiri, huruf Ko tandanya di samping kanan. Nah, kemudian untuk huruf G, kita tebalkan dulu tipis. Nah, untuk menipiskan, anak-anakku cukup menarik 1 kali garis saja. Nah, kemudian ini huruf G, kita tebal G titik di atas, bunyinya G. Kemudian kita tebalkan lagi ke bawah tipis, huruf Gu. Kemudian huruf G, tipis tebal. Tanda bacanya di samping kanan kiri. Kemudian huruf Gu, tanda bacanya di samping kanan. Nah, ini adalah huruf Ga, Gi, Gu, Ge, Go. Nah, kemudian Ibu Guru memberi contoh huruf Nga. Nah, Nga ini kita tebalkan tipis, tebal lagi, tipis, titiknya di atas untuk huruf Ngi. Kemudian untuk huruf Ngu, titiknya di bawah, titiknya tandanya samping kiri untuk huruf Nge. Kemudian huruf Ngo tandanya di samping kanan. Nah, ini adalah huruf Nga, Ngi, Ngu, Nge, Ngo. Oke, Anandaku selalu memperhatikan tebal tipis hurufnya. Kemudian jangan lupa diberi jarak agar terlihat cantik dalam penulisan huruf Nga, Ngi, Ngu, Nge, Ngo-nya. Nah, Anandaku semua, untuk tugas hari ini, silakan Anandaku menulis di buku latihan penulisan huruf lontara dengan tanda baca. Nah, jadi anak-anakku tinggal melengkapi huruf K, Ki, Ku, Ke, Ko, Ga, Gi, Gu, Ge, Go. Anandaku tulis di buku latihan. Anandaku tulis sampai di huruf C, huruf ke-10. Jadi mulai dari K, Ki, Ku, Ke, Ko, Ga, Gi, Gu, Ge, Go, Nga, Ngi, Ngu, Nge, Ngo sampai di huruf C. Ca, Ci, Cu, Ce, Co. Nah, kemudian untuk latihan di rumah, Anandaku bisa menulis kembali di buku latihan tulisan lontara, Latin, dan artinya di halaman 10 buku cetak. Jadi Anandaku tulis kembali di buku latihannya. Untuk latihan 2, penulisan tanda baca huruf K, Ki, Ku, Ke, Ko sampai di huruf C. Kemudian ada latihan ketiga di halaman 10. Anandaku menuliskan kembali di buku latihan tulisan lontara, Latin, dan artinya. Oke, Anandaku semua, sampai di sini materi kita. Semoga Anandaku semua bisa
mengerjakan latihan dengan baik, tetap percaya diri, dan selalu menjaga kesehatan. Oke, demikian Anandaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.